Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nur Hidayah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Cilongsong 2, Kabupaten Cianjur. Pada video ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi Modul 1.1. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak serta lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak bisa statis, tetapi harus dinamis, mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak setiap yang baru itu baik, tetap harus diselaraskan dan dijadikan sebagai sumber belajar dan media yang tepat. Yang menjadi dasar pendidikan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana ia tinggal, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Artinya, setiap anak memiliki karakter yang unik dan berbeda-beda. Kita sebagai pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut dan tidak bisa menyamakan setiap anak. Guru harus menghargai setiap keunikan tersebut. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan kita sebagai guru harus membekali anak dengan pengajaran dan pendidikan, juga keterampilan berkarya, agar mereka mampu mengenali dirinya, menemukan sifat-sifat yang baik pada dirinya, atau membentuk karakter yang baik. Sehingga dengan bekal tersebut anak bisa berkarya dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang. Kita harus membekali anak dengan kecakapan hidup di abad 21. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah pembelajaran metode teacher center. Murid menjadi objek pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Saya juga fokus pada hasil nilai kognitif. Saya menganggap bahwa jika nilai sudah mencapai KKM, maka pembelajaran sudah dianggap tuntas. Saya fokus pada ketuntasan materi. Itu saya juga tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dengan semua materi yang sudah diajarkan, karena saya hanya meminta murid untuk menghafal materinya. Sehingga saya merasa gagal atau mengeluh ketika banyak murid yang tidak tuntas saat melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Bukan hanya aspek kognitif saja, namun aspek pembelajaran afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual.
Pembelajaran juga harus berpusat pada murid. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Selain itu, guru juga sebagai fasilitator. Maka guru harus ikhlas, penuh ketulusan dan kesabaran. Guru juga harus mempelajari karakteristik murid, dan guru harus memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan, yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat pada murid. Yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, sehingga potensi yang dimiliki peserta didik dapat terarah dengan maksimal. Demikian yang saya sampaikan. Semoga video ini menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi